Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya akan menyambung materi sebelumnya. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bab 5, yaitu pimpinan perguruan tinggi. Baiklah, saya akan memasuki materi-materi yang ada dalam bab pertama, yaitu perguruan tinggi sebagai pusat kumpulan. Universitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi adalah lembaga yang memenuhi tuntutan masyarakat terhadap berbagai keperluan dan kebaikan serta usaha-usaha lain yang sesuai dengan fungsi menyiapkan sumber daya manusia yang diperlukan. Barnard 1992 menjelaskan bahwa setiap perguruan tinggi dalam pendekatan kontemporer memiliki peran. Yang pertama, perguruan tinggi menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, yaitu perguruan tinggi harus mampu mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki keterampilan praktis serta etika profesional yang tinggi. Yang kedua, perguruan tinggi memberikan pelatihan bagi tenaga pelatihan, yaitu sebagai tempat pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi tenaga pendidik, pelatih, dan profesional lainnya. Hal ini mendukung pembelajaran sepanjang hayat dan memungkinkan tenaga kerja untuk terus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi maupun perkembangan zaman. Yang ketiga yaitu perguruan tinggi sebagai manajemen efisien dari pengajaran, yaitu perguruan tinggi ini mampu mengelola proses pembelajaran secara efisien dan efektif. Yang keempat yaitu perguruan tinggi sebagai peluasan kesempatan hidup, yaitu pendidikan tinggi membuka akses dan peluang bagi individu untuk meningkatkan taraf hidup, memperluaskan jaringan sosial, serta memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri dan dunia. Materi yang kedua dalam bab ini yaitu kepemimpinan menuju perguruan tinggi bermutu. Yang pertama yaitu membangun pemahaman akan pentingnya perubahan, yaitu pemimpin harus menciptakan kesadaran kolektif di lingkungan kampus bahwa perubahan adalah kebutuhan, bukan ancaman. Yang kedua yaitu menciptakan petunjuk dalam berkoalisi, yaitu kepemimpinan yang berhasil mampu membangun koalisi atau aliansi strategis dengan berbagai pihak, baik internal seperti dosen, mahasiswa, tenaga pendidikan, maupun eksternal seperti alumni, industri, maupun masyarakat. Yang ketiga yaitu mengembangkan visi dan strategi, yaitu visi yang kuat menjadi arah utama dalam setiap perubahan. Yang keempat yaitu mengkomunikasikan visi tentang perubahan, yaitu komunikasi yang jelas dan terbuka sangat diperlukan agar seluruh aktivitas akademika memahami tujuan perubahan para peran masing-masing. Yang kelima yaitu memperdayakan berdasarkan tindakan dalam lingkungan luas, yaitu pemimpin harus memberdayakan seluruh elemen perguruan tinggi ikut serta dalam proses perubahan. Yang keenam yaitu melaksanakan kemenangan jangka pendek, yaitu proses perubahan jangka panjang penting untuk menetapkan target-target kecil yang dapat dicapai dalam waktu relatif singkatnya. Yang ketujuh yaitu meraih konsolidasi dan menghasilkan perubahan yang lebih banyak, yaitu kemenangan awal tercapai, pemimpin perlu memperkuat perubahan dengan memperluas dampaknya dan menyempurnakan proses-proses yang ada. Yang kedelapan yaitu meraih dan menyegarkan pendekatan baru dan budaya akademik, yaitu budaya akademik yang berkualitas ada fondasi dibagi perguruan tinggi yang unggul. Yang materi selanjutnya dari bab ini yaitu dukungan bagi pimpinan akademik yang dikemukakan oleh Austin 1985. Yang pertama adalah staff, yang kedua fasilitas fisik, yang ketiga yaitu mahasiswa, dan keempat biaya atau pembiayaan. Di sini manajemen perguruan tinggi memberikan efektivitas usaha-usaha mahasiswa. Dalam hal ini pemimpin, dosen, pegawai, mahasiswa dalam mencapai tujuan baik bidang akademik maupun penelitian. Materi yang terakhir yaitu kesiapan sumber daya manusia untuk meraih keunggulan. Yang pertama pimpinan perguruan tinggi dan tuntutan kualitas. Tuntutan terhadap kualitas akademik telah menjadi rembesan di mana perubahan akademik dijadikan fokus pada tahun 1990-an. Fokus
mata dewasa ini diperhatikan melalui cara mutu terpadu. Ada 6 juga nih yang disarankan oleh Total Quality Management, yaitu yang pertama, suatu lingkungan dari perbaikan berkelanjutan. Yang kedua, pemusatan kepada pelanggan. Yang ketiga, pendekatan rasional kepada pembuatan keputusan. Yang keempat, berfokus terhadap proses perancangan. Yang kelima, bekerja sama. Yang keenam, pemberdayaan individu. Dari yang kedua yaitu isu utama perguruan tinggi untuk keunggulan. Menurut Berry 1195 ada 5 isu pokok masalah perguruan tinggi di Amerika, yaitu bagaimana kita membangun nilai dan sistem peragaan sesuai dengan prioritas. Yang kedua, apakah hambatan mekanisme akan dituntut kepada pengaruh perubahan dan meningkatkan orientasi pelanggan dalam merespon kepada konsumen dan bentuk harapan. Yang ketiga, bagaimana peningkatan harga dan biaya yang berhubungan dengan subsidi yang dapat diakses. Yang keempat yaitu apakah seharusnya hubungan antara akuntabilitas publik melalui rekomendasi sumber daya dan pokok yang terlihat dan penilaian bagi akomodasi sistem perguruan tinggi investasi swasta. Yang terakhir yaitu bagaimana akan kita gunakan untuk meningkatkan produktivitas. Itulah materi pada bab ini. Sekian aja, kita lanjut aja materi berikutnya pada video berikutnya.